Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Makmur Jaya akan mendemokan hasil sistem informasi konveksi Sansino. Makmur Jaya sendiri berkelarang meledakan Aldeo Ramadan, Muhammad Bilal, dan Rima Oktaviani. Konveksi Sansino merupakan sebuah perusahaan pembuat sebuah konveksi pembuatan pakaian rajutan yang terletak di Jalan Binong. Oke, kita mulai saja langsung melakukan demonya. Mana kita sini akan mengisi username dan password. Username admin, passwordnya Sansino1, kemudian login. Kemudian akan masuk ke dalam menu utama yang dimana dalam menu utama ini terdiri dari home, data list. Data list berupa data customer, supplier, bahan baku, transaksi, rincian. Kemudian ada input data yang berupa formulir, yaitu ada customer, supplier, bahan baku, transaksi, rincian. Dan kemudian ada laporan, yaitu ada laporan bahan baku, laporan pemasaran, transaksi, dan kemudian ada keluar. Kita kemudian langsung saja melakukan pengisian data. Di sini kita akan masuk ke data customer. Terus kemudian kita melakukan data baru. Di data customer sendiri ada tanggal pemesanan, ID customer, nama customer, alamat customer, telepon customer, jenis bahan, jumlah pemesanan, dan harga. Kemudian kita isi saja form tersebut. Misalnya tanggal pemesanan tanggal 25. Kemudian kita isi ID customer ya. Kemudian namanya, nama customer. Kemudian alamat. Kemudian telepon. Dan kemudian sini ada jenis bahan, yaitu ada 3 jenis bahan. Sini kita akan mengisi polyester. Jumlah pesanannya itu 55 pieces dengan harga 90.000. Kemudian simpan. Setelah mengisi form customer, kemudian kita akan masuk ke form supplier, di mana form supplier ini kita untuk memesan bahan baku. Di form supplier sendiri terdiri dari tanggal pesanan, tanggal datang, kemudian ID supplier, kode bahan, jenis bahan, jumlah bahan, dan harga satuan bahan bakunya. Kemudian kita pesannya tanggal 26 dengan datang tanggal 28 dengan ID suppliernya. Kemudian kode bahannya, jenis bahan polyester, jumlah bahan yang dipesan, yang dibeli atau sebanyak 45 dengan harga benangnya sebesar 25.000. Kemudian simpan. Kemudian setelah mengisi form supplier, kemudian kita mengisi form bahan baku. Di form bahan baku sendiri yaitu terdapat tanggal masuk barang, kemudian kode bahan, ID supplier, jenis bahan, jumlah bahan, stok bahan, dan total bahan, dan nama supplier. Ini kita isi saja. Tanggal masuknya yaitu tanggal 28, kode bahannya, kemudian ID suppliernya, jenis bahannya yaitu
polyester. Jumlah bahan yang dibeli itu sebanyak 45. Stok bahan yang ada di gudang itu 20, sehingga total bahan di gudang ada 65. Dan kita beli supplier di KHTex. Dengan simpan. Setelah melakukan pengisian penginputan data bahan baku, kemudian kita melanjutkan ke tabel transaksi. Ini transaksi pembayaran, yaitu untuk transaksi pembayaran customer, yang dimana terdapat ID pembayaran, ID customer, tanggal pembayaran, nama customer, telepon customer, jumlah pesanan, harga satuannya, total biaya, DP pembayaran, dan sisa pembayaran. Kita menggunakan data baru. Kemudian 7, dengan ID customer 250222, dia melakukan tanggal pembayarannya di hari yang sama saat dia memesan barang, pesan kain. Nama customernya adalah Judilin. Mau telepon customernya dengan jumlah pesanan sebanyak 55 pieces. Harga satuan per piecesnya itu sebesar 90.000, sehingga total biaya sebesar 4.900.000. Dia membayar secara full itu sebesar 4950 juta, sehingga sisa pembayarannya tidak ada. Kemudian simpan. Sini 8. Oke. Kemudian kita masuk ke tabel rincian. Ini untuk merinci pemesanan yang dipesan oleh customer. Kita baru. Sini ada terdiri dari ID pembayaran, nama customer, telepon customer, alamat customer, tanggal pesanan, jenis bahan, jumlah pesanan, total biaya, tanggal pembayaran, DP pembayaran, sisa pembayaran, dan status pembayaran. Kita mulai saja isi dengan nama customer yang sama, dengan nomor teleponnya, kemudian alamat customernya, kemudian dia tanggal pesannya itu tanggal 25, yang jenis bahan yang dia pesan itu adalah polyester, dengan jumlah pesanan sebanyak 55 pieces, dengan total biaya sebesar 4.950.000. Dan dia melakukan tanggal pembayaran di hari yang sama, tanggal 25, dengan membayar full, sehingga sisa pembayaran tidak ada dan statusnya dinyatakan lunas. Kemudian simpan. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, kita bisa melihat laporan, yaitu ada laporan bahan baku, laporan pemasaran, dan laporan transaksi. Berikut ini adalah laporan bahan baku sebagai berikut. Ini adalah laporan bahan baku. Kemudian ada laporan pemesanan, dan kemudian ada laporan transaksi. Dan kita juga bisa melihat database-nya, yaitu data list-nya, yaitu kita bisa melihat database customer, supplier, bahan baku, dan transaksi dan rincian. Ini database-nya, data list-nya, data list customer, data list supplier, data list bahan baku,
data list transaksinya, ini data list rinciannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya demokan atau yang saya bisa tampilkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.